Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastu. Selamat sehat dan sejahtera bagi Anda dimanapun berada. Kita akan lanjutkan bagaimana mengenai membahas fasilitas indikator yang ada di MetaTrader. Seperti yang pernah kita bahas, yaitu untuk memprediksikan kecenderungan arah pergerakan harga dengan menggunakan moving average. Nah, itu adalah untuk arah. Sekarang kita akan memikirkan bagaimana batas-batas atau kecenderungan menjauhi dari arah tersebut, yaitu moving average, nilai rata-ratanya. Pertanyaannya kan nanti ketika semua acuan waktu dari moving average tersebut arahnya sama atau berbeda, manakah yang akan diambil? Nanti itu akan kita bahas dan kita kembali ke masalah bagaimana batas pergerakan harga. Bagaimana kita dapat memprediksi batas-batas pergerakan harga saat ini? Nah, disinilah poin pentingnya. Batas-batas ibarat rambu-rambu lalu lintas di jalan raya yang membantu kita untuk memprediksi pergerakan harga berikutnya. Selanjutnya kita akan menggunakan Bollinger Band untuk membantu kita memprediksi batas-batas ini. Indikator ini sudah built-in di MetaTrader. Nah, kita akan menggunakan Bollinger Band ini dengan periode yang sama dengan SMA atau moving average yang kita pakai untuk menentukan arah pergerakan harga sesuai acuan waktu yang dipakai. Mari kita buka chart. Nah, ini adalah chart jadi USD JPY, dimana dalam chart ini kita terlihat harga turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Kemudian seperti yang kita tadi sebutkan, bagaimana arah-arah batas-batas pergerakan harga dengan digabung moving average. Kita bahas dulu bagaimana Bollinger Band tersebut. Kita pakai periode bulanan di time frame H1. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah memakai Bollinger Band simpangan data atau deviasinya 1 dengan every two weighted close atau HLCC dibagi 4. Di sini juga banyak, ada close, open, high, low, median price, typical price, dan lain-lain. Nah, kembali ke pengukuran statistika adalah pengukuran yang paling umum digunakan untuk menggali informasi-informasi yang tersembunyi pada pengelompokan data yang diamati. Jadi, para ahli statistika dan matematika akan cenderung menggunakan basic pengetahuannya untuk melihat pengelompokan data dalam periode tertentu. Nah, dengan metode pengukuran rata-rata atau standar deviasi adalah metode yang paling sederhana, umum digunakan dalam menerjemahkan atau menggali informasi-informasi pada kelompok data yang diamati, seperti kelompok data yang diamati pada periode bulanan yang tampil di chart saat ini. Nah, ini adalah deviasinya 1. Jadi persentase banyaknya data yang diamati dan berada di antara standar deviasi plus 1 dan standar deviasi minus 1 adalah sebanyak 68%. Ini adalah sebanyak 68% pengelompokan data dari data-data bulanan. Jadi ketika memakai data standar deviasi 2
maka berarti ada 95% data yang diamati dan akan berada di antara rata-ratanya. Rata-ratanya adalah ini ada nilai tengah. Nilai tengah ini adalah nilai rata-ratanya. Bagaimana data kecenderungannya untuk menjauhi atau mendekati daripada nilai rata-rata. Dan seperti yang di dalam teoritis, standar deviasi 1 itu adalah pengelompokan data menurut data yang statis. Oleh karena itu, dengan memakai Bollinger Band dalam pergerakan harga yang dinamis di dalam chart, itu artinya kita akan mengukur pengelompokan data dengan metode acuan waktu. Acuan waktu kita contohkan dalam periode bulanan. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana detail-detail tentang Bollinger Band Anda bisa baca di bollingerband.com. Nah, di sanalah Anda bisa secara detail bagaimana mekanisme perhitungan daripada Bollinger Band. Namun kali ini kita akan memakai penerapan secara dinamis untuk chart saat ini. Dalam perkembangan selanjutnya, para ahli statistika mempergunakan metode standar deviasi ini untuk secara dinamis dalam penerapan industri dan lain-lainnya. Itulah makanya Bollinger Band ada di dalam MetaTrader untuk melihat bagaimana simpangan data dari nilai rata-ratanya dan kecenderungan untuk di manakah levelnya ketika akan semakin kuat menjauhi dari nilai rata-ratanya. Di mana nilai rata-rata tersebut ketika dalam industri masih berada dalam lingkup 68%-nya, yaitu di antara +1 dan minusnya, itu artinya bisa dikategorikan dalam pengelompokan data normal. Kemudian ketika harga sudah bergerak di luar standar deviasi +1 atau -1, mengindikasikan adanya ketidaknormalan dalam pengelompokan data di bidang industri. Jadi dari sini kita bisa menyebutkan bahwa ketika pergerakan harga masih di dalam area normalnya, seperti disebutkan tadi, area normal itu adalah area di mana data berada di antara standar deviasi +1 yang atas ini, kemudian standar deviasi -1. Di sini terlihat bahwa pergerakan harga setelah abnormal, yaitu keluar dari area normal standar deviasi 1, terlihat memasuki kembali area normalnya. Nah, ketika memasuki kembali area normalnya, kita dapat melihat kemanakah pergerakan harga akan dituju. Batas-batas manakah yang akan kecenderungannya dituju. Yang pertama adalah ke moving average-nya, yaitu ke nilai rata-ratanya yang terdekat dari -1 ini. Terlihat bahwa harga bergerak ke nilai rata-ratanya. Kemudian terlihat bahwa harga kembali cenderung turun menjauhi nilai rata-ratanya. Nah, terlihat harga juga naik kembali setelah menyentuh nilai batas-batas standar deviasi -1-nya, yaitu 68% pengelompokan data dan kembali lagi ke nilai rata-ratanya. Dari sini juga bisa sampai ke +1 standar deviasi dari pengelompokan data bulanan di USD Japan. Terlihat dari sini harga abnormal namun kembali lagi memasuki area normal. Itu artinya ada pelaku pasar yang tidak menyukai harga lebih rendah dari nilai lower ini, kemudian membawa harga kembali ke area normal. Ketika kembali ke area normal, maka moving average yang di tengah, garis di tengah ini adalah tujuan pertama.
Namun karena pergerakan normalnya, di sini juga terlihat bahwa harga sampai ke standar deviasi plus satunya. Dari sana kembali balik lagi. Terlihat bahwa harga dari sini bergerak normal, abnormal sebentar, kemudian normal lagi. Kemudian terlihat dari sini harga menjauhi standar deviasi minus 1. Harga sudah bergerak abnormal karena di luar standar deviasi minus 1. Nah, harga terlihat kembali lagi, kemudian ke nilai rata-ratanya, kemudian turun lagi, bergerak abnormal down. Ketika harga meninggalkan standar deviasi plus 1, yaitu pengelompokan data sesuai dengan periode yang dipakai. Jadi secara bulanan ini adalah dinamis. Dinamis mengikuti acuan waktu data awal yang dipakai 1 bulan ke belakang. Nah, kemudian setelah menyentuh rata-ratanya, harga akan kecenderungannya selalu saja kembali ke nilai rata-ratanya, ke area normalnya dulu sebelum trending down atau trending up. Kalau dari bahasa Bollinger Band menjadi sebelum abnormal down atau abnormal up, maka harga akan kembali ke area normalnya, berada di antara pengelompokan data standar deviasi plus 1 dan standar deviasi minus 1. Kemudian terlihat juga harga turun terus, kembali ke mencoba memasuki kembali area normalnya, namun ditolak. Kemudian harga turun lagi. Terlihat juga dari sini bahwa trending down, trending up tidak sebanyak daripada pergerakan di area normal. Trending down hanya sebesar ini. Sementara pergerakan di area normalnya itu lebih banyak dibandingkan dengan pergerakan abnormal. Kita lihat juga data sebelumnya. Sebelum trending down, abnormal down, maka data bergerak di antara area normalnya. Begitupun ini juga. Sebelum trending down, harga akan bergerak di area normalnya. Terlihat ketika mencoba menaik di atas standar deviasi plus 1, harga ditolak kembali dan memasuki area normalnya bulanan. Kemudian turun, bergerak terus, naik terus, masih di area normalnya. Ini baru sebatas pergerakan bulannya. Nah, kita bisa melihat juga bagaimana dengan pergerakan secara mingguan di time frame H1, yaitu dengan memakai periode 120. Nah, terlihat bahwa harga sebelum trending down secara bulanan, maka akan trending down secara mingguan terlebih dahulu. Di sini terlihat di area sini harga akan lebih mudah Bollinger Band itu mendeteksi perubahan ketika plat. Ini ketika plat harga bergerak di area normalnya. Namun padahal ini harga berada di atas rata-rata bulanan. Namun ketika harga bergerak di bawah standar deviasi minus 1 mingguan dan di bawah MA bulanan, kecenderungan kuat turun sampai menjadi abnormal dan bulanan dari sini. Terus sampai memasuki kembali. Ketika memasuki kembali kepada area periode perhitungan pengelompokan data secara mingguan, maka terlihat bahwa harga cenderung mendekati nilai rata-rata minggunya terlebih dahulu sebelum bergerak naik abnormal up mingguan dan memasuki area normal bulanan.
Oke sahabat trader, inilah contoh dari penggunaan Bollinger Band dalam melihat batas-batas pergerakan harga dihitung dari moving average, yaitu nilai rata-ratanya. Kita lihat di sini dengan memakai Bollinger Band mingguan. Setelah abnormal down, yaitu pergerakan harga di luar standar deviasi plus 1 dan minus 1, bergerak turun, kemudian memasuki area normalnya kembali. Ini masih area normal, kemudian harga mampu bergerak abnormal up secara mingguan, namun tidak lama kemudian memasuki area normalnya kembali. Nah, ketika memasuki area normalnya kembali, kecenderungan harga bergerak adalah mendekati nilai rata-ratanya atau MA-nya, yaitu nilai garis yang ada di tengah dari Bollinger Band. Karena pernah abnormal up, kemudian terlihat harga bergerak naik, bisa diasumsikan bahwa pergerakan harga akan berbalik menjadi abnormal up secara mingguan setelah pergerakan harga abnormal down secara mingguan. Pernah di sini terlihat harga abnormal up dan terlihat harga kembali ke nilai normalnya, namun tidak mampu sampai ke nilai standar deviasi minus 1. Dari sini kita asumsikan bahwa adanya pola pembalikan dari arah USD Japan secara mingguan untuk abnormal up mingguan. Ini adalah contohnya trade level. Nah, terlihat bahwa open posisi di dekat dengan MA untuk melakukan opsi buy. Karena di area normal lah dengan kondisi plat secara mingguan, maka lebih mudah memprediksikan batas-batasnya untuk menempatkan stop loss, yaitu di bawah standar deviasi minus 1-nya di sini. Terlihat juga setelah itu harga kembali naik dan abnormal up kondisi harga running saat ini. Itulah contoh bagaimana aplikasi daripada Bollinger Band untuk memetakan arah-arah dan batas, arah dengan MA-nya dan batas dengan Bollinger Band. Dengan inilah bagaimana memadukan arah dan batas menggunakan indikator Bollinger Band untuk melihat pergerakan harga, batas pergerakan harga, batas-batasnya, dia menjauhi nilai rata-ratanya itu MA, apakah mendekati nilai rata-ratanya atau MA, baik ke atas atau ke bawah. Itulah bagaimana tentang Bollinger Band secara sederhana. Semoga menginspirasi Anda semua para trader. Semoga apa yang diungkapkan, apa yang dibicarakan di video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Erik Iriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, salam profit. Semoga sehat selalu.